Bapak ibunya? Bapak ibu Kristen. Oh, Makassar kan mereka Muslim? Iya, cuman kakek itu memang Kristen karena memang nikah juga sama kan dulu ada penjajah ya pas segala macam, jadi Penjajah siapa? enggak, maksudnya zaman perang dulu gitu loh kok. Jajah Belanda. Iya, zaman penjajahan. Maksudnya gitu. penjajah yang bawa Kristen ke sini gitu? Iya. Pokoknya gitu deh ceritanya lah dulunya ya kok ya. Dengar-dengar katanya pernah jadi apa? Misionaris? Iya, karena dulu kan kita kalau di ini kan gereja ini kan suka ada sistem pemuritan gitu ya. Pasti kalau ini juga tahu. Nah, pemuritan itu kan kita biasanya dimuridkan, kemudian kita juga pergi ke beberapa tempat-tempat ya di daerah ya. Gitu untuk. Oh, pernah ikut ya? Pernah. Berapa desa dulu? Malu nyebutinnya kok. Jangan, ya udah jangan. Pokoknya udah tahu lah ya. Iya, udah tahu ya. Iya. Berarti dulu kita satu gembala ya? Iya nih. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan Mbak Ica. Saya manggilnya Mbak Ica ya? Boleh, apa aja boleh kok. Ini Grace. Ini Kak Sheila biasanya panggilannya Kak Sheila. Iya, Kak Sheila. Putrinya nih? Putri. Oh, Masya Allah. Kakak sih pengennya adik kakak, tapi pengennya ternyata putri. Ini berarti ibunya nih, yang pengen muda terus berarti nih. Alhamdulillah sekarang ya saya sedang bersama Mbak Ica. Mbak Ica ini adalah seorang mantan mualaf ya berarti? Iya dong. Bener? Iya betul. Pernah jadi mualaf? Pernah. Gitu? Sheila juga? Iya. Masya Allah. Bareng atau gimana dulunya? Enggak sih, enggak bareng ya. Duluan siapa? Udah pasti harusnya duluan ibunya. Duluan ibunya. Enggak sih, kadang-kadang juga ada yang anaknya duluan ya Pak. Bisa. Cuman ya alhamdulillah waktu itu sih aku duluan. Ica ini asli mana? Aku, papaku orang Manado, ibuku orang Ujung Pandang, orang Makassar. Oh, Makassar. Iya. Makassar sama Manado tuh. Iya. Banyak tuh yang nikah itu, Manado Makassar. Iya banyak kok. Banyak ya? Oh, okay. Berarti dari keluarga Kristen? Dari keluarga Kristen. Bapak ibunya? Bapak ibu Kristen. Oh, Makassar kan mereka Muslim? Iya, cuman kakek itu memang Kristen karena memang nikah juga sama kan dulu ada penjajah ya pas segala macam, jadi penjajah siapa? Enggak, maksudnya zaman perang dulu gitu loh kok. Jajah Belanda. Iya, zaman penjajahan. Maksudnya gitu. penjajah yang bawa Kristen ke sini gitu? Iya. Pokoknya gitu deh ceritanya. Jadi ada mix pernikahan ya, tapi memang kakek neneknya mamah gitu ya mungkin. Ya memang datang dari sana. Memang mayoritas memang biasanya Muslim ya. Ica, itu berarti kelahiran Manado atau kelahiran Jakarta? Aku lahir jadi di Makassar itu ada satu kota kecil namanya Sorowako. Oh gitu. Aku lahirnya di Sorowako. Berarti emang orang tua waktu itu tinggal di Makassar? Iya, tinggal di sana. Oh ya, para pemirsa, mohon maaf lupa saya. Ini saya dan Ica ketemu di acaranya kedatangan Syekh Asim Al-Hakim ya dari Arab Saudi. Alhamdulillah di tengah-tengah acara nih ternyata Ica panitia juga ya? Iya, alhamdulillah. Keren, saya juga panitia nih. Muslim United. Oh, kita Terang Jakarta nih. Oh, ikut Terang gitu. Jakarta ya? Iya. Nah, jadi acara Syekh Asim Al-Hakim ini di salah satu hotel yang mewah ini yang bagus ya. Itu diorganisir oleh Terang Jakarta dan juga Muslim United. Betul. Bekerja sama ya Muslim United ke Terang Jakarta. Juga di belakangnya ada DLI. Dakwah Lintas Internasional. Terus kemudian di belakangnya juga ada Ikhlas Foundation, ada Geraha Mualaf, macam-macam ya. Jadi kita nih ukhuwah Islamiyah. Betul, ya, kita berusaha menghadirkan ulama yang terbaik supaya bisa membawa manfaat buat para pemirsa. Alhamdulillah. Hari ini lagi jadi marbot. Ini luar biasa. Hari ini lagi jadi marbotnya. Jabatannya luar biasa. Keren ya, marbot. Ini yang dirindukan ini ya, penghuni-penghuni surga nanti. Penghuni-penghuni langit. Nanti kalau udah di surga ingat kita ya kok. Situ nyari saya, jangan saya nyari situ. Alhamdulillah, boleh cerita nggak Cak? Dulu di mana waktu pindah Jakarta tahun berapa? Aku memang udah di Jakarta dari tahun 85. Dari umur berapa tuh? Umur 5 tahun. Oh, dari kecil? Dari kecil, dan pindah di Jakarta. Terus? Pindah di Jakarta, jadi ya bismillahirrahmanirrahim, setelah pindah di Jakarta, kemudian ya aku punya anak 2 nih dari pernikahan yang sebelumnya. Terus setelah sekian panjang perjalanan hidup gitu ya kok, memang kalau dari keluarga seperti yang kau tadi bilang, rata-rata memang kami Kristen. Jadi memang
jarang di keluarga Manado gitu ya, kok di keluarga kami khususnya yang Muslim. Jadi memang pengetahuan tentang Islam atau apapun itu memang mungkin kami minim sekali gitu ya. Jadi saya kurang pengetahuan. Terus belum lagi seperti layaknya sampai sekarang ya. Kadang-kadang media sosial itu kan tajam gitu ya kemana-mana ya. Bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Dan qadarulahnya waktu itu kan lagi yang pemboman di Amerika ya. Terus juga banyak kejadian-kejadian terorisme gitu. Jadi kayaknya kok kita semakin takut gitu ya sama Islam tanda kutip gitu kan. Itu ya, kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi memang sebelumnya memang aku minim info soal Islam gitu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu ada teman ngobrol, teman cerita yang akhirnya kita sampai pada pertanyaan aku waktu itu. Aku dulu kan nggak tahu ya Nabi Muhammad tuh gimana apa silsilahnya apa segala macam kan nggak tahu. Jadi yang ada di bayanganku waktu itu mungkin Nabi Muhammad ya seperti Nabi Isa gitu ya kok. Ternyata kan lain ya. Ternyata bukan, tidak sama gitu kan ya. Seorang Nabi yang tidak menjadi Tuhan, yang tidak dituhankan gitu ya. Itu akhirnya menjadi awal aku belajar untuk mengenal Islam. Jadi tapi mohon maaf, jadi dulu pernah menikah tapi masih Kristen. Iya betul. Terus waktu itu langsung dapat hidayahnya pas masih menikah atau sudah pisah? Pas sudah pisah. Oh sudah pisah. Ya, Oke. Terus mendapat hidayah. Iya. Oke. Nah ceritanya waktu itu bisa dapat hidayah lewat apa? Lewat itu tadi ngobrol-ngobrol dulu sama teman. Enggak, tapi sebelumnya maksudnya kan dapat info, dapat apa namanya ngelihat di medsos Islam begini gitu kan? Dulunya iya, jadi sangat tidak menganggap kayaknya serem aja gitu tuh awalnya dari ya sosial media ya. Cuman pun aku mendapat akhirnya pengen tahu tentang Islam banyak itu pun dari sosial media. Jadi waktu itu zaman pet ya, kebetulan sahabat SMA aku itu ini ya. Temenan sama Umi Pipik. Jadi otomatis di sahabatan sih sebenarnya lebih dekat mereka, masya Allah. Jadi sahabatku ini sering merepost petnya, ininya tulisannya Umi Pipik waktu itu quotes-quotesnya. Cuman kok hati bikin adem ya, karena kan aku juga waktu itu sudah cukup lama ya sendiri gitu ya, mungkin lebih dari 9 tahun, 10 tahun gitu ya sendiri, dan memang cuma sama anak-anak aja. Oh sendirinya berapa tahun? Lama, saya sendirinya 9 tahun. Mungkin ada cukup lama gitu, 9, 10 atau bahkan mungkin 11 tahun gitu ya. Sorry, boleh flashback dulu nggak? Dulu kerjanya apa? Gereja. Oh gereja, aku dulu GBI. GBI apa? GBI Nine City. Betani bukan sih? Gereja Bethel Indonesia ya. Iya GBI Betani. Insinyur Niko. Iya betul. Lo sama sama saya. Oh pernah ketemu ya jangan? Serius? Iya. Berapa tahun? Dari kecil tuh berarti? Oh enggak, kalau di Jakartanya. Kalau aku dulu kecilnya itu GPIB ya, karena itu GPIB. Ya kan gereja Protestan. Berarti salah dibaptisnya di GBI Betani dong? Iya. Aku dibaptisnya 3 bulan sebelum masuk Islam. Loh. Baptis Salam itu. Oh. Sampai udah lupa nih. Dibaptis 3 bulan terus masuk Islam. Iya. Waktu umur 14 tahun kan. Oh iya betul. Iya. Tapi aku udah masuk Islam. belum banyak kerudung, tapi aku udah Muslim. Iya, udah Muslim Bang. Iya lupa. Aku udah lupa. Oh ya Allah. GBI Betani. Iya. Saya dulu GBI Betani di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Oh. Pendeta Budi. Aku di sini dulu karena memang sebenarnya rumahku justru di Pondok Gede dulu kok. Cuman nggak tahu kenapa kita emang gerejanya di sini. Biasanya kalau walaupun jauh tapi kalau nyaman dikejar tuh. Iya. Biasanya. Betul. Wah cocok. Nah terus dulu berarti aktif di gereja. Iya dulu aktif di gereja. Terus juga pendeta bukan? Enggak sih. Oh, enggak. Nyanyi sih kalau aku. Oh nyanyi. Oke, terus? Biasalah ya nyanyi. Ya itu sih awal-awal dulu suka nyanyi. Sempat juga sama teman-teman punya album rohani. Apa? Punya album rohani sebelumnya. Oh album rohani. Waduh. Tapi ini ya bukan. Udah rilis berarti? Rilis tapi indie apa namanya? Kayak gitu ya. Oke. Rilis ke. Jadi ya suka nyanyi sih basicnya. Berarti suaranya bagus, Manado ya, mantap. Biasa aja kok. Siap. Iya gitu, jadi ya itulah dulunya ya kok ya. Dengar-dengar katanya pernah jadi apa, misionaris?
Iya, karena dulu kan kita kalau di ini kan gereja ini kan suka ada sistem pemuritan gitu ya. Pasti kalau ini juga tahu. Nah, pemuritan itu kan kita biasanya memuridkan, kemudian kita juga pergi ke beberapa tempat-tempat ya di daerah gitu untuk. Oh, pernah ikut ya? Pernah. Berapa desa dulu? Malu nyebutinnya kok. Jangan, ya udah jangan. Pokoknya udah tahu lah ya. Iya, udah tahu ya. Iya. Berarti dulu kita satu gembala ya? Iya nih. Ya. Iya ya. Nah, terus kan juga melalui medsos nih, Ica nih mengenal soal Islam ya. Gimana waktu itu gambarannya? Walaupun di belakang Ica udah melihat bahwa Islam kayak apa teroris dan segala macam gitu ya. Terus giliran dapat pesan-pesan dari Umi Pipik itu? Iya, memang kayak sesuatu yang berbeda ya, kalau ada sesuatu yang berbeda dan memang banyak perubahan. Jadi contoh terbaik dalam kehidupan itu kan biasanya selayaknya kita saat ini mencontoh Rasulullah ya kan. Ada contoh yang menjadi panutan kemudian supaya kita mempunyai hidup yang benar. Nah kebetulan teman saya ini dia ada perubahan-perubahan dalam hidupnya yang buat saya tuh kok lu mau sih kan ini ada perubahan-perubahan yang menurut saya waktu itu kok jadi kayak bakal kehilangan. Kan ada masa-masa di mana kita ngerasa itu masa-masa yang kita nggak mau tinggalkan gitu ya. Kalau dalam dunia ya, di dunia kan kita ada kesenangan-kesenangan. Nah waktu itu menurut aku tuh kok lu mau sih berubah kayak gitu, emang ada apa di sana gitu kan. Temannya emang yang waktu itu Kristen? Enggak, dia Muslim. Tapi maksudnya belum menjadi Muslimah gitu. Maksudnya belum menjadi Muslimah, salah juga. Maksudnya belum menjalankan syariat dengan kafah gitu. Iya, belum menjalankan syariat dengan kafah. Ya kalau kata orang mah ya Islam KTP gitu ya kok ya kalau nggak salah. Nah gitu ya pokoknya. Nah. Tapi dulu bukan GBI KTP kan, bukan Kristen KTP kan? Enggak sih. Kalau kita uang militan. Karena sampai ke daerah-daerah tuh biasanya udah militan. Militan ya kok ya. GBI memang terkenal militannya. Oh iya. Memang terkenal militannya. Gitu ya. Nah pertanyaannya, kan GBI militan, udah jadi misionaris, istilahnya udah terjun lah, udah belusukan gitu istilahnya kan. Gimana pada waktu kenal Islam, ninggalin yang itu gimana? Waktu kenal Islam, karena memang waktu yang aku cari itu kan sebenarnya kita mencari pedoman dan panduan hidup ya, pedoman dan panduan hidup. Jadi waktu kemudian aku mempelajari, kemudian aku tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Dan ternyata di surat Al-Ikhlas itu juga disampaikan ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad itu ya, maksudnya tiada Tuhan, Tuhan tidak diperanakan, apa segala macam yang ada di dalam surat itu. Kemudian itu menjadi satu tanda kebenaran untuk saya pribadi. Kan Al-Ikhlas ini kan seolah-olah kan menentang Trinitas. Iya. Gimana pada waktu bisa meninggalkan Trinitas dan menerima Al-Ikhlas? Alhamdulillahnya aku nggak sesusah itu sih kok. Oh gitu? Nggak sesusah itu kayak berdebat banget batin gitu. Ini enggak. Jadi waktu aku tahu oh ternyata ada Tuhan yang tidak diperanak dan tidak memperanak. Dan ini jalan yang benar yang sesuai dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Kita kan hati nggak bisa bohong ya kan. Kita rasakan, kita pelajari, kita cari tahu apa segala macam, dan memang aku menemukannya itu bahwa ada Tuhan yang memang tidak diperanak, tidak memperanak gitu kan. Yang cuma satu, bukan seperti yang tadi kau bilang. Jadi pada saat aku menemukan kebenaran itu, kemudian aku ya kayak luluh aja. Kayak memang nggak ada kayak perdebatan, nggak ada kayak pengen berseteru di dalam situ atau menjadi pertanyaan, atau kemudian aku melempar pertanyaan-pertanyaan ke pihak agamaku sebelumnya, karena keluarga aku juga masih banyak yang Kristen ya kok. Jadi ya aku berusaha benar-benar perubahan agama ini memang cukup untuk aku. Kalau memang anak-anak waktu itu pun aku tidak sama sekali mengajak anak-anak karena mereka mau masuk Islam sendiri tanpa aku suruh atau aku paksa apalagi. Jadi aku menganggap agama tuh murni urusan kita sama yang di atas. Jadi aku sama sekali tidak ingin menimbulkan gesekan atau apapun, apalagi di dalam keluarga ya, atas apa. Maksudnya jangan sampai lisan kita menyakiti, jangan sampai ya biar bagaimanapun aku pernah hidup di sana sekian puluh tahun ya. Dan bukan juga kehidupan yang gak baik. Baik, cuman kita kan punya pilihan untuk memilih mana yang lebih benar. Ya, menurut kita. Mungkin menurut orang lain enggak, tapi menurut kita, menurut aku pribadi
ini jalan yang aku pilih, yang menurut aku percaya bahwa ini jalan yang benar. Jadi itu cukup untuk aku pribadi sih gitu kok. Jadi aku memang tidak ada berusaha ada gesekan atau kemudian mencecer juga pihak agama aku sebelumnya gitu kan, karena semuanya aku pengen kita baik-baik aja. Pun ada hidayah di dalamnya, aku berharap hidayah itu datang ya satu demi satu, misalnya kayak kemudian ke anakku, kemudian ke anakku nomor 2, mungkin ke ibuku, alhamdulillah. Mungkin ada kakakku sekarang sama anak-anak yang belum, mungkin ponakanku yang sudah, ya aku berusaha menjadi sebaik-baiknya Islam yang mempercontohkan. Nggak ingin sama sekali terlibat dalam komunikasi-komunikasi yang kemudian saling menyatukan atau saling menjelekkan. Itu sih Kak. Tapi orang tua waktu itu gimana? Waktu dengar Ica? Ya kalau orang tua mah kan nggak ada yang mimpi ya kalau bakal beda agama sama anaknya. Pastilah ya. Pun anak-anak pun nggak akan mimpi tiba-tiba mak gue masuk Islam nih. Dulu Sheila gimana waktu ngeliat mamanya masuk Islam? Ngamuk kok. Ya, ngamuk dia? Iya ngamuk dua-duanya sama adiknya. Galakan dia atau galakan orang tua? Galakan. Waktu itu mamaku waktu tahu aku masuk Islam itu masih ya marah, tapi nggak semarah waktu cucunya yang masuk Islam. Oh. Kalau waktu aku masuk Islam dia masih. Waktu anaknya masuk Islam marah, tapi nggak terlalu marah. Tapi masih mau ketemu gitu. Oke, tapi waktu cucunya masuk Islam lebih marah. Nggak mau ketemu, ngamuk. Pokoknya, pokoknya luar biasa. Tapi sekarang gimana? Udah baik-baik aja? Alhamdulillah setelah perjalanan panjang udah baik-baik aja, dan alhamdulillah juga mamaku juga kemarin sudah syahadat. Alhamdulillah. Ya tapi ya itu ya kok balik lagi. Alhamdulillah benar, alhamdulillah banget. Tapi namanya hati, namanya itu, makanya aku berusaha banget menjaga bahwa kita mau baik-baik aja, jangan ada sampai segala macam dengan keluarga yang lain. Jadi mamanya udah sadar juga sekarang? Sudah. Alhamdulillah. Tapi ya itu masih perlu diminta tolong didoakan kok, karena pastinya papaku udah meninggal. Udah nggak ada. Pastinya masih banyak ya, sekian puluh tahun kan ya, kalau aku mungkin puluh tahun kalau dia sudah. Beda berapa tahun? Dari Ica, terus Sheila, terus mamanya? Oh jauh ya. Jauh ya? Jauh. Kalau ke mama Ica sih atau jauh. Sheila berapa tahun? 1,5 tahun. Dari Sheila ke nenek? Jauh ya. 3 tahunan. Udah aku udah SMA. Iya, udah SMA. 3 tahunan? 3-4 lama lah, belum 30 tahun. Benar. 3-4 tahun kan. Cuman mama waktu itu masih kayak, iya nggak sih gitu, jadi masih belum penuh. Tapi orang tua kita nggak bisa paksa ya kok. Ya dia mau aja udah alhamdulillah gitu. Jadi aku ya senyamannya beliau aja gitu. Kita bawa nyaman. Udah sholat? Mamanya? Udah sholat, tapi ya gitu ya kok. Ya gitu. Ya, berarti anak yang memang justru tugas kita ya. Tugas anak, tugas cucu yang bersabar-sabar. Nek jangan sampai kepleset lagi misalnya gitu ya. Kayak orang nuntun berarti kita ya. Iya, kalau sama orang tua kan gitu, maju mundurnya dia. Ya sempet juga. Alhamdulillah. Jadi dulu waktu nenek syahadat, Ica sama Sheila berarti di sebelahnya dong? Aku kamu datang nggak? Enggak. Oh, Sheila nggak datang. Mondok kan? Oh, lagi mondok. Mondok kan? Iya, mondok. Oh ya, Sheila nih mondok di Pondok Pesantren Anaba ya. Pesantren Anaba. Di Gadok ya. Betul. Ustadz. Sebelum tapi sekarang kan di Gadok. Oke. Tadinya Sheila masih di Jakarta. Asuhan Ustadz Nababan ya. Iya. Masya Allah ya. Asuhannya Ustadz Nababan ini. Ini jadi murid kesayangan Nababan. Ustadz Nababan. Mudah-mudahan ya Ustadz. Ridho ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Kalau Ustadz nonton ini, mudah-mudahan nanti jadi pahala jariah buat Ustadz. Alhamdulillah. Nah terus kalau saya podcast seseorang yang pernah menerima hidayah, biasanya yang saya korek itu bagaimana mengganti akidahnya ya, dari yang tadinya menuhankan manusia jadi menuhankan yang menciptakan manusia. Itu yang selalu saya korek, karena ini kan adalah core-nya gitu ya. Penting. Paling penting gitu buat seorang yang beragama kan akidah. Nah, buat seorang muslim juga begitu. Akidah itu juga paling penting, karena yang namanya sudah menuhankan manusia di dalam agama Islam ini kan sudah sebuah dosa yang tidak bisa diampunin gitu ya. Oke lah, dulu kita punya doktrin seperti kita dulu percaya itu kan ya, pada waktu kita meninggalkan ada gimana, ada rasa berat atau apa gitu? Waktu meninggalkan, itu tadi aku sampaikan kok, kayak memang kayak hati aku mudah aja sih wakti itu kok. Ngerasa nggak?
ngerasa nggak pada waktu menerima Islam, oh ini nih agama yang memang fit untuk manusia gitu, sebagai fitrahnya manusia gitu. Iya, merasa, apalagi setelah kita pelajari. Bener gitu ya, merasa ya. Karena kan ternyata saya aja kaget pada waktu saya masuk Islam, ternyata saya baru sadar gitu kalau di Islam itu setiap bayi yang lahir itu fitrahnya sebenarnya adalah Muslim. Muslim, betul. Jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Iya. Pada waktu dia memeluk Islam, dia kan sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia itu kembali ke fitrahnya. Betul. Kan itu ya yang luar biasa ya. Ica dulu gimana ngerasain? Ya, aku kayak orang tercengang-cengang terus sih kok. kayak gimana ya, kayak kita amazed terus gitu, kayak ya sampai sekarang alhamdulillah ya. Jadi setiap aku selalu bilang sama teman-teman bahwa setiap perjalanan atau setiap kita punya pengalaman baik sama ya kayak gini, mungkin sharing sama Ko Dondi ya, Masya Allah aku dengar ceritanya dari Abirio juga bagaimana teman-teman mendapatkan banyak sekali hidayah dengan cara yang berbeda-beda, dan alhamdulillah juga kita sekarang ada di titik temu bareng sama Kak Tere, bareng sama Ustadz Felix, membina teman-teman mualaf di sana. Yang bukan membina sih, mungkin kalau membina aku terlalu jauh, mungkin itu bagian Ustadz Felix kalau membina. Paling kita nih bisa membersamai suka dukanya, bagaimana ketemu keluarga, gimana supaya mereka nggak sedih kalau misalnya Lebaran sendirian, bagaimana ya kesehariannya mereka, mungkin kesulitannya apa yang bisa kita bantu. Nah mungkin kapan-kapan Ko Dondi bisa mampir ke titik temu ya. Boleh nanti undang ya. Kalau udah pulang dari ini insya Allah ya. Tapi dulu Ica waktu bersyahadat itu sudah nggak tinggal sama mama berarti? Enggak, kan memang aku sejak itu memang udah tinggal sendiri sama anak-anak. Nah, Sheila nih sekarang nih, saya pengen tanya Sheila nih. Oper apa enggak nih? Boleh oper. Mohon maaf, bikin terbatas cuma 2. Aduh, mana dia tuh Kak? Ini, Ica pegang aja gitu. Oh iya. Ica, Sheila dulu waktu ngeliat mamanya masuk Islam kan marah. Iya. Pasti marah kan? Iya. Marahnya kenapa? Marahnya sih karena kayak ngerasa ditinggalin sih waktu itu kok. Ngerasa ditinggalin. Soalnya kita soalnya kan ya kayak selalu bareng-bareng kan yang ngajarin. Terus aku yang ngajarin mereka juga dari kecil kan. Jadi aku selalu wanti-wanti ke sama anak-anak Ngerasa dari kecil kayak pokoknya kita nggak punya uang, ya bisa jadi kita nggak punya uang, tapi jangan sampai kita nggak punya iman, jangan sampai ninggalin Tuhan, jangan sampai dia anak cewek gitu kan yang kau jadi. Jadi marah waktu itu mamanya masuk Islam. Ini apa-apaan sih? Nangis nggak? Oh, bukan nangis lagi, kau dibanding-banding pintu. Guling-guling. Dibanding pintu. Guling-guling dong. Iya. Apalagi aku kan masih sempat nganterin mereka ke gereja. Oh gitu? Iya, waduh. Depan gitu kan, aku tanya ya sama Ustadz waktu itu yang membimbing aku, itu Ustadz Dodi Al-Jambari lah. Aku tanya, Ustadz, udah gimana? Ya anterin, tetap harus dianterin. Jangan sampai justru jadi Islam terus jadi ada permusuhan, malah menjauh. Iya, jangan sampai, justru hadirkan surprise apa yang bikin hati anakmu seneng gitu. Jangan pokoknya jangan bikin anak-anak sedih. Tadi saya kan Sheila tadi bilang setelah baptis 3 bulan kemudian syahadat. Iya. Kok bisa dalam waktu 3 bulan gitu? Ceritanya gimana tuh? Apalagi deh Kak, cerita Kak. Jadi kalau di GBI itu kan kalau 14 tahun harus dibaptis gitu kan. Jadi waktu itu persis banget ulang tahun ke-14. Jadi kayak langsung didaftarin sih waktu itu kan buat baptis. Supaya bisa ikut perjamuan kudus kan ya waktu itu. Ya waktu itu masih SMP juga sih kok, jadi SMP. Enggak yang mikir panjang harus apa gitu ya, karena sebenarnya basicnya karena kalau ngeliat orang perjamuan kudus, ngeliat orang tua, jadi anak pengen apa ya isinya, apa ya rasanya. Tapi ngomong-ngomong kalau perjamuan kudus GBI anggurnya enak kan ya? Itu dia, kan jadinya kepo. Ini kalau sama-sama GBI ngomongnya pasti ada nyambung pasti. Iya, relate kan pasti kok. Jadi kepo, ya udah akhirnya waktu itu agak deket nih gitu loh. Iya, waktu itu akhirnya di daftarin, akhirnya baptis. Tapi di proses baptis itu sebenarnya udah ada kepo-kepo tentang Islam, udah ada belajar-belajar. Gara-gara ngeliat mamanya? Iya juga, tapi enggak juga. Maksudnya udah ngeliat mamanya sholat? Iya, tapi sebenarnya malah justru bukan karena sholatnya sih. Waktu itu justru aku malah agak yang lebih marah gitu kalau ngeliat lagi sholat tuh, aku yang kayak sengaja masuk kamar, banding-banding gitu. Emang terus agak jadi apa? Keponya dengan Islam apa?
Waktu itu karena hijab sih, karena hijab. Ya. Karena makanya bilang nggak juga karena lihat ibu, karena waktu itu ibu juga belum berhijab. Oke. Iya. Nggak juga langsung berhijab kok. Ya. Jadi gitu, aku bahkan nggak ngelihat. Jadi aku tuh mau memisahkan, bukan mau sih, maksudnya jangan sampai orang mengira aku masuk Islam karena ibuku, karena aku sama sekali nggak mau ada image itu. Aku karena memang pada dasarnya aku belajar sendiri waktu itu juga pengen karena hijab. Jadi emang ibu aku juga belum berhijab. Waktu itu aku simple doang, kayak lagi jalan ke supermarket pakai celana pendek, terus di catcalling. Apa? Catcalling tuh kayak cewek gitu. Betul. Cewek gitu lah. Kayak manggil-manggil. Ada yang godain gitu. Iya, kayak gitu. Terus. Kayak gitu. Catcalling. Iya, terus habis itu simple doang, kayak mungkin ini hidayah dari Allah, kan caranya beda-beda ya. Ya. Cuma karena nggak nyaman di catcalling, terus kayaknya kalau orang pakai hijab kayak kelihatan lebih tertutup dan apa ya, aman gitu, rasanya kayak aman. Betul. Ngelihat orang kalau pakai hijab. Terus ya udah akhirnya di situ nanya ke Umi waktu itu, kalau mau pakai hijab, kalau orang Kristen pakai hijab gimana. Jadi waktu itu nggak ada niat buat masuk Islam juga sih, kok cuma pengen pakai hijab aja. Emang nggak baca di Bible? Oh, belum sampai kayaknya. Belum sampai. Kan ada di Bible. Sebenarnya perempuan masuk gereja berdoa pun harus pakai hijab, harus pakai berkerudung lah. Ya. Pernah ngeliat nggak foto Ibu Maria nggak pakai hijab? Nggak. Nggak pernah. Kenapa? Sebenarnya itu juga hijab memang udah juga dari Bani Israel gitu ya. Yeah. Gitu. Ya terus waktu itu nanya, terus kata Umi ya udah pakai aja boleh. Tapi aneh ya kok ya. Tapi akhirnya mikir kan, aneh ya kalau misalnya masa pergi ke gereja pakai kerudung, kan orang ngeliatnya ini orang kenapa gitu kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya waktu itu sama Ustadz Dodi Al-Jambari, beliau yang sharing-sharing sama beliau. Jadi emang justru aku nggak pernah sharing sama ibu aku mau belajar Islam. Oh gitu? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Karena jaim gitu. Karena nggak mau supaya anaknya nanti dianggap masuk Islam kan ibunya gitu ya. Nggak juga emang. Karena dianya juga nggak sama aku kayaknya nanyanya gitu. Oh, gitu. Jadi kebetulan memang alhamdulillah banget ada Ustadz Dodi Al-Jambari yang memang sabar banget membersamai aku juga dari awal aku masuk Islam. Ya kita banyak ngobrol sama beliau. Akhirnya aku kenal juga sama Sheila gitu, kenal juga sama adiknya. Kemudian ya sabar banget emang beliau, masya Allah. Jadi memang aku juga nggak tahu kalau ternyata dia sering japrian juga sama gue gitu. Jadi WhatsAppan. Udah mungkin nanya kabarnya apa pas gitu kan. Ya. Jadi dia sering. Jadi dalam waktu 3 bulan setelah saya dibaptis itu malah kepo soal Islam. Iya, jadi dalam karena waktu itu aku nggak sekolah jadinya. Jadi waktu kelas 9 itu sebenarnya aku sakit. Skoliosis, kemiringan tulang belakang, yang dimana aku dari bulan Agustusnya itu aku udah nggak sekolah, udah nggak bisa sekolah karena nggak bisa jalan. Nah di momen itu sakit-sakit terus kan, akhirnya sempat sekali di rumah tuh bikin pengajian sama Ude. Nah mulai dari situ waktu pengajian aku pakai kerudung, diliatin sama nenek aku, dipelototin kenapa pakai kerudung. Waktu itu di rumah ada nenek. Ada. Karena mau operasi, bikin pengajiannya. Pengajian, minta doanya gitu kan. Udah mau operasi, jadi bikinlah pengajian. Terus habis itu di pengajian itu udah tuh bilang gini, sebelum sampai ke hijab, udah tuh bilang gini, ada salah satu jamaah UD yang udah lama banget nggak pernah ketemu, nggak pernah datang, udah 2 tahun, terus datang di rumah waktu itu. Terus udah tuh cuma bilang, alhamdulillah ya Mbak Sheila sakit, karena Mbak Sheila sakit jadi saya bisa ketemu jadinya sama jamaah yang udah lama gak ketemu, dan beliau juga bisa ketemu sama Ude gitu. Nah di situ akhirnya belajar bahwa di Islam tuh sakit sekalipun kita bisa tetap bersyukur gitu, walaupun kita dalam keadaan sakit. Bisa jadi bisa jadi berkat juga buat orang lain karena aku sakit kayak gitu. Nah akhirnya di situ karena hijab juga akhirnya japrian sama Ude nanya-nanya soal Islam. Terus Ude bilang kalau niat baik tuh nggak boleh di lama-lamain. Terus Ude jelasin nasab Nabi Isa, terus sebenarnya gimana. Ude bilang kalau kita masuk Islam tuh sebenarnya kita juga tetap
masih harus mengimani justru Nabi Isa, tapi mungkin ada perbedaan. Kalau misalnya mungkin dulu kamu nganggapnya Tuhan, kamu sekarang nganggapnya ya sebagai Nabi kayak gitu, bukan sebagai Tuhan. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi akhirnya pas udah bilang kayak gitu, udah ngobrol-ngobrol terus, cerita-cerita, udah bilang aku bilang udah aku takut keluarga aku marah. Aku bilang kayak gitu kan, masih selain Umi kan masih ada keluarga besar gitu kan, yang dimana udah dari dulu tuh diwanti-wanti aku sama adik aku, udah bilang nih jangan sampai deket sama ibunya karena nanti masuk Islam, kayak gitu. Ibunya racun gitu katanya. Iya, padahal ibu aku sendiri nggak pernah bahas. Jadi kita punya peraturan di rumah. Peraturan kita nggak boleh bahas agama. Setelah aku marah-marah, jadi aku pernah marah-marah itu. Setelah aku marah-marah itu, kita bikin kesepakatan bahwa kita sama sekali nggak boleh bahas agama satu sama lain. Gitu. Aku nggak boleh ganggu agama Islam. Ya aku juga nggak boleh. Kita nggak sama saling menghormati gitu. Periode dari aku masuk Islam, kemudian 1,5 tahun itu di 1 tahun itu tuh aku kemudian nikah sama Abirio. Iya. Gitu. Jadi kemudian ada penyesuaian juga dari dia nih, karena adik-adiknya kemudian ikut sholat sama aku kan. Terus dia jadi kayak left behind gitu. Jadi nggak mau ketinggalan dong. Keluarga baru. Iya. Ini makin bete dia. Jadi makin kesel. Makin kesel gitu. Jadi nama Abi juga, sama Abi Rio. Abi Rio sih yang waktu itu bilang ya udah kamu maunya gimana, kata Abi. Ya pokoknya setelah perjanjian itu kita sama-sama janjian bahwa kita nggak boleh ada yang masuk nggak boleh ada yang saling intervensi gitu ya. Karena aku pun dulu suka yang kayak emang agak saiton dulu ya, suka kayak ke adik-adik aku yang kecil-kecil tuh. Iya, suka kayak yang sama aja kok agama Islam sama Kristen sama aja, suka yang mendoktrin juga. Terus misalnya adik-adiknya lagi ngaji, aku di kamar nyanyi lagu gereja kenceng-kenceng. Sengaja. Jadi suka ada hal-hal yang aku sengaja justru. Jadi akhirnya kita bikin perjanjian bahwa sama sekali kita nggak boleh bahas agama. Dan dulu juga Umi akhirnya tetap nganterin ke gereja, walaupun cuma sampai depan pintu doang. Kira aku sama adik aku ke gereja berdua kayak gitu. Ya, terus akhirnya perjalanan karena mau operasi itu, akhirnya Umi tahu aku mau masuk Islam karena baca chat WhatsApp. Sama Ustadznya dibaca di WhatsApp di handphone aku. Terus waktu proses mau masuk Islamnya itu mau operasinya juga adalah kesulitan namanya kita operasi kan pasti ada aja halang lintangnya ya. Nah sampai pas aku niat masuk Islam itu kayak dimudahin aja jalan buat operasinya gitu. Dimudahin banget jalan buat operasi. Jadi waktu itu Umi tuh cuma bilang, masuk kamar aku cuma bilang gini, kamu baru niat masuk Islam aja, Allah udah mudahin jalan kamu buat operasi. Karena aku waktu itu udah sakit banget kan. Kamu baru niat aja, Allah udah mudahin kamu buat operasi kayak gitu. So aku di situ makin mikir kan. Dan alhamdulillahnya pada saat itu yang bantuin aku, yang membersamai ya istilahnya datang ke rumah, nengokin aku, bikin video, semangatin apa itu justru teman-teman pengajian Umi. Jadi ya mereka juga yang akhirnya jadi nunjukin ke aku bahwa ini tuh Islam gitu. Yang mereka aku bahkan sampai sekarang nggak tahu siapa aja yang udah pernah nolongin aku. Yang mereka bahkan nggak mau nggak mau show off bahwa ini gue udah nolongin Sheila nih, ini gue orangnya, nggak ada yang bahkan aku nggak tahu orangnya sampai sekarang siapa gitu ya. Mereka cuma bilang ya hamba-hamba Allah gitu ya kan. Ya kan pertolongan Allah ya. Iya, karena pertolongan Allah akhirnya pas di meja operasi syahadatnya. Masya Allah. Sebelum operasi? Sebelum operasi. Jadi pas mau naik ke kamar operasi itu, aku udah kan udah bilang ya, kalau niat baik nggak boleh dilama-lamain, harus disegerakan kayak gitu. Terus mikirin ntar kalau habis operasi nggak bangun lagi gimana ya kok. Keburu terlambat gitu kan. Soalnya di operasi itu tuh cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak, emang dokternya juga nggak nutup-nutupin. Jadi dokternya dari awal bilang kan, tadinya aku nggak mau operasi ya karena kehilangan momen kelas 3 SMP. Aku kehilangan momen banyak, nggak tahu, nggak ada rasanya gitu kan. Tadinya nggak mau operasi, terus dokternya bilang sama aja kamu nggak dioperasi sama operasi, nggak dioperasi bisa lumpuh, dioperasi juga bisa lumpuh. Jadi dokternya juga nggak nutupin kalau dioperasi tapi ada kemungkinan lain lagi ya bisa meninggal. Jadi gitu. mensadarkan UD berarti? Enggak, Umi. Alhamdulillah. Jadi pas di meja operasi, Uminya nanya, kamu mau baca doa apa? Soalnya kita udah perasaan campur aduk banget ya kalau waktu itu, karena dokter udah bilang ini operasi termasuk operasi besar dan berat karena ya
bisa lumpuh atau resikonya 50-50. Meninggal, nggak 50. Lumpuh atau meninggal. Resikonya karena dia kan pusat syaraf ini. Jadi lumpuh atau meninggal. Berat amat pilihannya. Sheila itu pasang 24 skrup dari ujung pangkal sini sampai bawah. Sebelum tulang ekor. Jadi ada 24 skrup dipasang. Nah, itu 2 kali operasi. Jadi masih karena seumur hidup. Enggak bisa. Seumur hidup. Jadi mondonya juga ya kok. Jadi 2 kali operasinya juga, diambil dulu tulang rusuknya, dihancurkan untuk menopang tulangnya itu. Jadi ada 2 kali operasi. Nah, itu baru operasi yang pertama sebenarnya. Baru operasi pertama mau ngambil rusuknya untuk dipasang di tulang belakangnya itu. Nah, itu yang kejadiannya dia itu memang udah waktunya mau masuk ruang operasi. Nangis. Saya juga kebetulan kan waktu itu operasi dikasih schedule-nya jam 9. Jadi aku pikir ya bisa lah pulang dulu ya, karena ini kan nggak mau ditinggal, maunya sama abinya terus. Abinya juga sampai udah izin terus di kantor apa segala macam. Aku bilang sama dia pulang dulu deh, soalnya biar bisa mandi apa ganti baju apa segala macam. Sama adik-adik juga di rumah, biasanya aku bawa terus ke rumah sakit adik-adiknya juga. Nah, ini aku izin dulu pulang dulu. Subuhnya juga aku bisa di rumah sakit habis bawain dia makanan, mandiin karena dia suka nggak mau mandi pakai air dingin, jadi aku masak air panas di rumah, mandi di rumah sakit pakai air panas gitu. Jadi aku pulang dulu sebentar aja, aku bilang belum aku baru mau buka pintu rumah, telepon adiknya. Nangis, Mi, kakak udah mau dibawa nih ke ruang operasi katanya. Loh gimana sih, ini kan baru jam 7 aku bilang. Katanya jam 9. Iya katanya ini mau sekarang aja pas segala macam. Wah, itu abinya ngebut. Ya alhamdulillah, padahal itu hari kerja pagi-pagi Tanah Kusir ke Fatmawati itu kan macet. Waduh, ya. Tapi alhamdulillah Allah bukain jalan. Tapi memang dia kondisinya sebenarnya udah di ruang operasi. Cuman awalnya belum nangis. Awalnya belum nangis. Gitu. Jadi dibawa suster yang ke atas, aku coba bilang sama suster, Sus, ini ibu aku. Aku bilang, Sus, ini ibu aku nggak ada. Aku bilang kayak gitu. Aku mau ketemu ibu aku dulu, baru aku dinaikin ke ruang operasi. Keburu tuh ya datang. Tapi susternya tadinya bilang nggak bisa, Mbak. Ini soalnya dokternya udah siap, udah mau naik. Nggak bisa, kamu nggak bisa kayak gitu. Soalnya udah jadwalnya. Terus aku masih pasrah. Udah aku ganti baju sendiri, jaring sendiri, naik kamar operasi sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Sampai pas sudah dimasukin ke dalam ruangan, aku nangis ngamuk-ngamuk. Karena nggak ada mamanya. Karena nggak ada ibu aku. Posisinya udah di atas meja operasi gitu. Udah tinggal dimasukin ini obat biusnya. Aku ngamuknya. Akhirnya Masya Allah, tapi itu emang atas izin Allah, benar atas izin Allah. Karena biasanya walaupun ini pasti dilaksanakan aja. Karena kan begitu dimasukin tinggal bius kan. Iya, bisa tinggal tenang. Tapi susternya ini nelfon aku, dia bilang gini, keluarin lagi gitu. Akhirnya aku dikeluarin lagi dari kamar operasinya, dibawa ke ruang tunggu operasi. Akhirnya susternya udah telepon dulu deh ibunya. Susternya telepon dulu ibu, terus susternya telepon ke Umi. Sebenarnya bisa aja kita mau langsung operasi. Cuman ini kan operasi besar dan resikonya besar. Saya juga nggak mau nyesel kalau tiba-tiba ada apa-apa sama karena anaknya nggak mau nih Bu dimasukin obat bius, dia bilang. Ya udah akhirnya ditunggu. Jadi benar-benar sampai aku langsung naik ke ruang operasi. Di ruang operasi udah aku juga udah lemes juga ya, tinggal bisa doa. Sampai memang bisikin ke dia. Tapi waktu dipindahin ke ruang tunggu, dokter udah pakai sarung tangan belum tuh? Udah siap. Berarti dokternya begini terus dong nungguin Ica. Udah siap. Jadi semua asisten dokternya tuh udah di sekeliling aku semua, udah kayak udah ayo diem, udah nggak apa-apa, ayo gitu. Aku bilang aku nggak mau. Dokter pendampingnya itu nelfon aku juga. Semua teleponin. Udah di mana Bu itu kan udah mau operasi nih. Terus kan sebenarnya nggak boleh juga ya naik ke ruangan operasi. Karena kan aku bukan anak di bawah umur kan, waktu itu udah 14 tahun. Tapi akhirnya terus alhamdulillah diizinin naik. Jadi sebelum operasi sadar dulu. Aku juga udah kalut ya, aku cuma bisa nangis, aku doa, aku juga bingung ya mau doa apa ya, kalau situasi kayak gitu kan kita udah campur aduk, udah bingung mau doa apa, jadi aku juga bisa zikir aja. Karena aku dituntun, bilang sama dia, kita doa. Iya, aku bilang dulu sebelumnya, aku bilang kita doa masing-masing aja ya, karena kamu nggak bisa dapat doa aku juga nggak bisa dapat doa kamu nih. Kita doa masing-masing aja, tapi udah doa masing-masing, baru terus kemudian aku tanya ya, iya Kak mau ikut gimana? Zikir nggak? Kamu ikut zikir nggak? Atau akhirnya aku tanya, kamu mau syahadat? Jadi aku sebenarnya aku tuh kayak gengsi gitu loh, kalau mau nanya, kayak kalau mau masuk Islam ya lo aja yang bilang sama gue gitu. Kalau gengsi. Kalau aku kayak masih dalam hati aku, aduh gengsi banget ya, kayak itulah aku nggak mau orang pikir aku yang bikin dia masuk Islam. Jadi waktu cuman kayaknya aku
kapan lagi kesempatan aku kalau bukan sekarang gitu ya. Alhamdulillah tuh Allah memang Terus memudahkan. Sheila jawabnya gimana? Mau. Langsung? Iya. Oh, jadi Alhamdulillah. dia saat itu dokter-dokter, suster-suster nyetin. Lihat, Masya Allah. Jadi saksi dong berarti dong? Saksi. Wah keren ya. Saksi. Di videoin gitu? Ya enggak, Nggak sayang. kepikiran sih. nggak ada pikiran lagi udah sama sekali. Sayang bener ya. Udah kondisi dah. Terus mepet. dokter-dokternya gimana dong? Sebelum operasi berarti pada Allah Akbar gitu dong? Iya, Masya Allah dokter-dokternya sampai sekarang Keren. Masya Allah dokter. Sampai sekarang masih gigi, dokter alhamdulillah gata yang masih baik-baik itu Masya berhubungan Allah kita baik. berhubungan baik sampai Keren, sekarang. keren. Ya mereka saksi Nah terus ceritanya gimana itu operasinya berapa jam? Terus alhamdulillah sukses, operasinya gimana? Operasi alhamdulillah Alhamdulillah sukses. Cuman ya itu ya banyak hal-hal yang kayak di luar nalar nih waktu dia operasi pertama nih. Orang biusnya bius total dan itu kan operasi panjang, jadi pasti biusnya juga bagus gitu, maksudnya lama gitu. Ya, ya. Ini enggak, kalau dia masuk ke ruang pemulihan itu harusnya dia masih sekian jam baru sadar. Ini udah sadar? Langsung sadar kok. Sadarnya tapi ini tiba-tiba dia duduk. Hah? Iya, Tapi jadi aku nggak tahu. Dia nggak tahu, tapi Aku dia mah sekarang tiba-tiba nggak duduk ingat. dan Oh, dia begitu? maunya cuman sama abinya. Kok bisa begitu? Cuman sama abinya, cuman sama abi. Pokoknya dia nggak ngomong, tapi dia nggak ngomong, dia nggak buka mata, tapi dia tahu kalau bukan abinya yang dorong. Oh gitu? Aku ya Allah, ya ini ya Itu kuasa Allah ya? kuasa Allah, karena kan bukan anak kandung ya, anak sambung gitu ya. Tapi kok dalam itu Allah titipkan perasaan-perasaan gitu ya sama anak-anak. Demikian juga sama anak-anak aku yang lain gitu ya Allah. Disinilah menemukan mereka menjadi anak-anakku ini adalah menguatkan iman Islam aku banget, karena di sini aku tahu bahwa karena hati itu kan nggak ada yang bisa mengubah ya, kok hati itu nggak ada yang bisa beli, hati itu nggak ada yang bisa selain Allah yang bisa membolak-balik. Jadi proses kebersamaan kita menjadi berenam ini benar-benar menjadi perjalanan panjang yang kemudian menguatkan iman Islam kita sih. Keren banget ya ceritanya. Allah. Ya Ceritanya kalau keren. diceritain emang keren, waktu jalaninnya sih udah Jalaninnya. berdarah kok. Nangis. Bener. Nggak ya, namanya emosi ya. Emosi, ikatan emosi antara orang tua sama anak nggak bisa dibohongin lah. Nggak bisa dibohongin lah. Biar bagaimanapun. Tapi alhamdulillahnya 3 bulan setelah dibaptis malah masuk Islam. Iya. Itu yang nggak nyangka ya. Iya, aku juga malah udah lupa. Itu September. Heeh. Itu September, November kan aku operasi ya. November itu aku syahadat. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Izin Allah. Kalau adanya udah duluan atau Sebelum nyusul? sesudah, justru kalau ini kayaknya aku masih ada kemungkinan buat ngobrol karena dia orangnya terbuka. Oke. Tapi kita marah-marah. Tapi lebih ekstrovert, jadi marahnya tuh adiknya lebih ditunjukin galak kalau lagi. aku. Oke. Kalau dia kan ngomong, adanya introvert. Adanya Iya. tuh diem kok, Oh. galak diem gitu loh. Jadi dia marahnya nggak kelihatan. Kalau aku marahnya aku tunjukin Oke. sekalian. Kalau ini marahnya. Tapi alhamdulillah kan adanya juga udah muslim kan. Alhamdulillah udah. Jadi ini berentetan tuh ya. Berarti dari mulai Karena Ica. anak-anak terus aku yang 2 lagi juga sebelumnya sempat juga belajar Kristen karena mantannya Abirio juga dulu Katolik. Oke. Jadi ini kita kayak mulai semuanya dari awal. Mulai semuanya dari nol semua awal, berarti ya. Kayak ini Pertamax. Tapi kan alhamdulillahnya juga dosanya mulai dari nol lagi. Iya, Masya Allah. Ini keren banget ya. Semuanya mulai dari nol kayak Pertamina aja ya. Iya, Pertamina kok. Alhamdulillah namanya hidayah, kita nggak pernah bisa nolak juga ya. Betul. Kalau misalnya emosi atau gengsi kita mau ditinggiin, tapi kalau Allah sudah nunjuk kita untuk jadi seorang muslim, nggak bisa lari, kita mau kemana? Iya, betul. Gitu. Allah mau bikin semua manusia jadi muslim kan juga bisa, gampang. Tapi kan emang sengaja Allah kasih ujian, nanti buat ujian yang muslimnya juga gitu. Dibikin seperti interaksi, ya ini kan orang tua ya. Ya tapi kan sempat marah-marah gitu kan anak juga kan. Ada juga mualaf yang waktu itu bersahadat sama saya di Asidik. Begitu juga anaknya kan udah besar-besar. Iya. Mereka ngeliat mamanya mualaf, ya itu pada marah-marah. Iya, baru marah-marah. Ya walaupun tidak masih tinggal serumah, tapi masih marah-marah ya. Ya namanya mama sama anak kita nggak pernah tahu kan. Tapi luar biasa ceritanya Ica sama Sheila ya. Keren. Ya itu namanya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah bisa tolak, kita nggak pernah bisa halangin. Ya. Wes. Udah berapa lama jadi Sheila bersahadatnya? Dari 2015. 15? Lama dong. Iya, udah lama. Cuma beda setahun sama saya. Oh iya. Kalau Ica Aku 2000 berarti 13 ya? Iya. 13. 13. Saya 2014. 2013 2014. Iya lupa. Ya sekitar itu ya. Sekarang udah jadi santri di
Anaba ya. Saya mondoknya Sekarang lagi selesai. kuliah. Sekarang kuliah, kuliah. sudah semester 7 di Institut Ilmu Al-Quran. Mohon doanya biar cepat selesai kuliahnya. Amin, amin, amin. Semester 7 lagi Keren. KKL ini. Siap ya. Teh, mungkin ada pesan buat yang nonton, buat yang muslim sama yang belum muslim gitu. Oh, Masya Allah. Kalau buat yang nonton, oh gimana nih? Sudah cukup? Cukup. Oh iya. Buat yang nonton apa Kak pesannya? Sebenarnya apa ya? Pesannya apa ya? Buat yang muslim sama yang belum muslim. Oh, yang muslim. Kalau yang buat yang muslim, semoga Allah terus menguatkan iman Islamnya. Amin. Semoga Allah terus menguatkan iman Islam dan jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah supaya Allah tetapkan iman Islam di hati kita, di pikiran kita, di jalan hidup kita gitu ya. Supaya Allah yang maha membolak-balikan hati itu menetapkan iman Islam untuk kita. Amin. Dan buat saudara-saudaraku yang non muslim, semoga belum muslim? iya yang non muslim kan? Belum muslim. Ya belum muslim ya. Kalau belum muslim berarti kita doain mereka. Oh iya betul. Kalau belum muslim, semoga semoga aku sedih kalau karena kakakku juga masih. Iya, makanya kita belum muslim. doain kan. Iya. Makanya saya nggak nyebut non muslim tapi sebutnya belum muslim. Belum muslim. Kalau belum muslim berarti ada kemungkinan mereka menjadi Iya, muslim. Betul. Semoga Allah memberikan hidayah dalam Amin. bentuk apapun Amin. yang didatangkan buat saudara-saudaraku yang belum muslim. Amin. Ada satu kerinduan buat aku sih sebenarnya. Rindunya kita nggak hanya kumpul di dunia sebagai saudara, Ya, betul. tapi rindunya kita kumpul sama-sama di surga seperti Allah mengumpulkan kita di dunia ini. Betul. Dan bagaimanakah caranya ya? Salah satu upayanya adalah dengan Login. bersama-sama bersyahadat ya. Ya, login. Login ya gitu sih. Semoga Allah memudahkan. Amin. Pun belum masuk Islam kita tetap saudara. Amin. Ya, sip. Ya, alhamdulillah. Keren banget ya ceritanya Ica sama Sheila ya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi penguat iman kita semua yang sudah Amin, muslim ya. amin. Karena menjadi seorang muslim itu sebenarnya kita sedang mendapatkan penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itu sebenarnya penghargaan paling tinggi. Sama-sama GBI lagi dulu. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah menjadi saudara dalam iman Islam. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan kisahnya Ica dengan Sheila bisa menjadi inspirasi, penguat iman kita, penebal akidah kita ya. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa, juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami di Gerakan Mualaf Jakarta, bisa mengirimkan ke BSI di nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit, mohon undur diri. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di konten-konten kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.